dan mendekati anggota sambil mengacungkan sebuah pisau. Welcome. Hey, hello guys, welcome back to Galeri Action. So, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang kasus bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di daerah Bandung. Kalau ngomongin soal bom bunuh diri ini, sebenarnya tuh nggak ada habisnya gitu ya di Indonesia, karena tahun kemarin itu juga baru terjadi bom bunuh diri di gereja katedral yang ada di Makassar. Kemudian kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya itu juga ada bom bunuh diri di Bolga, Sumatera Utara. Kemudian ada juga bom bunuh diri di Mapolres Tabes di Surabaya, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas lebih detail mengenai kasus bom bunuh diri yang terjadi di Bandung baru-baru ini dan di tahun kemarin yang terjadi di gereja katedral di Makassar. Dan buat kalian yang baru ngeklik video ini, gue mau ngucapin hello, dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya gue semangat untuk upload konten terbaru. Oke, kalau gitu langsung aja gue bahas ke intinya. Saatnya tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan mengencangkan sabuk pengaman, karena sebentar lagi we will dive through the map. Oke, ini dia kasus bunuh diri yang terjadi di Bandung pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 8 pagi di Polsek Astana Anyar daerah Bandung. Dan setelah gue baca, ternyata aksi dari bom bunuh diri yang ada di Bandung ini menewaskan sekitar 11 orang gitu ya. Jadi 10 diantaranya itu adalah anggota kepolisian. Nah, satunya itu dari pihak kepolisian yang meninggal, dan satu lagi itu adalah pelakunya sendiri yang bakalan gue bahas sekarang. Oke, jadi aksi bom bunuh diri yang terjadi di Bandung ini dilakukan oleh Agus Sujatno alias Abu Muslim. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri dari hasil sidik jari dan juga face recognition. Diketahui Agus ini merupakan mantan narapidana kasus terorisme. Ia pernah ditahan di lapas kelas 2A Pasir Putih, Nusa Kambangan selama 4 tahun terkait kasus terorismenya, dan dibebaskan di tahun 2021. Lalu setelah dicek juga, Kapolri ini menemukan kalau misalnya Agus ini teridentifikasi ke dalam jaringan JAD yang ada di Bandung. Jadi JAD itu adalah Jamaah Ansharut Daulah yang menebar teror, padahal organisasi ini sebenarnya tuh udah dibekukan gitu ya oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2018. Namun ternyata aksi dari komunitas JAD ini masih belum redup. Dan dari keterangan perwira tinggi kepolisian dari Kapolri, ini ada Pak Lisyo, itu mengklaim kalau misalnya walaupun Pak Agus ini sudah dibebaskan, tapi dari pihak kepolisian sendiri bakalan tetap akan mengikuti dan mengawasi gerak-gerik yang bersangkutan. Jadinya proses deradikalisasinya itu tuh membutuhkan teknik dan juga taktik yang berbeda. Karena memang yang bersangkutan ini masih susah gitu ya untuk diajak bincang-bincang, dan cenderung itu menghindar. Jadi kalau berdasarkan Wikipedia gitu ya, deradikalisasi itu adalah tindakan preventif kontra terorisme atau strategi untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Oke, sekarang kita masuk dulu ke kronologi kejadian. Jadi awal mulanya itu terjadi pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 8 pagi. Jadi Agus ini minta masuk ke Polsek Astana Anyar dan memaksa untuk mendekati anggota yang sedang melaksanakan apel pagi. Kemudian anggota polisi ini pastinya menahan dong aksi dari Agus ini untuk tidak mendekat gitu ya. Tapi Agus tetap memaksa untuk mendekat ke polsek sana dan mendekati anggota sambil mengacungkan sebuah pisau. Dan gak lama dari itu tiba-tiba ledakan terjadi. Dan dari pernyataan Sultana gitu ya, ada 11 korban akibat dari ledakan ini. 10 diantaranya adalah anggota polisi. Ia juga mengatakan gitu ya, kalau misalnya salah satu anggota yang menjadi korban meninggalnya dari kasus bom bunuh diri itu akibat ledakan gitu ya, ada Sofyan. Sedangkan 9 lainnya dari pihak kepolisian itu luka-luka akibat dari pecahan serpihan dari bom yang meledak. Salah satu warga bernama Ibu Nur Hasana gitu ya mengalami luka ringan. Jadi waktu terjadi, Bu Nur Hasana itu kebetulan sedang melewati jalan di sekitar polsek itu. Kemudian ada juga kesaksian dari salah seorang warga bernama Rahmat
yang menceritakan apa yang didengarnya saat ledakan yang diduga bom bunuh diri itu meledak. Jadi waktu itu toko tempat dia bekerja itu jaraknya sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. Dan posisinya itu toko tempat Rahmat ini bekerja baru buka gitu ya. Karena kalau kita lihat timeline kejadiannya itu kan sekitar jam 8 lewat gitu ya. Biasa toko-toko juga baru pada buka tuh jam segitu. Nah, waktu dia lagi kerja sebagai mekanik di sana, tiba-tiba suara ledakan yang sangat keras itu terdengar. Warga banyak yang panik, tapi juga nggak sedikit nih yang kepo dan penasaran gitu ya. Itu adalah sifat naluri manusia gitu ya, kalau untuk penasaran gitu, apalagi ini suaranya gede banget, ada apa tuh gitu ya. Biasanya pasti mencari sumber suara itu ada di mana. Nah, hal ini berbeda dengan Rahmat yang memilih untuk tetap diam di tempat kerjanya, dan tak lama dari itu akhirnya polisi ini menghimbau untuk mensterilkan lokasi sekitar Mapolsek Jalan Astana Anyar. Begitupun toko di sekitar polsek tersebut ditutup. Kemudian dari kasus bom bunuh diri yang terjadi di Bandung itu ada beberapa fakta-fakta yang terjadi. Yang pertama adalah pelaku ini merupakan ex narapidana terorisme. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kalau misalnya pelaku bom bunuh diri ini di Polsek Astana Anyar adalah seorang mantan narapidana terorisme. Pelaku bernama Agus Sujatno ini ternyata pernah ditangkap dalam peristiwa bom panci yang terjadi di Cicendo, Bandung pada tahun 2017. Dan karena peristiwa ini dia ditahan 4 tahun di penjara. Dan dari info yang gue baca, waktu dia di Cicendo itu dia tuh sebagai perakit bomnya. Dan di tahun 2022 ini dia yang meledakkan dirinya. Next, fakta yang kedua adalah ditemukannya atau diidentifikasinya kalau misalnya Agus ini terafiliasi dengan kelompok JAD yang tadi udah gue jelasin di awal. So, gue skip langsung ke fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga adalah korban jiwa gitu ya. Jadi dari pihak kepolisian itu ada yang meninggal satu. Sebelumnya tuh sebenarnya sempat kritis hingga akhirnya meninggal. Anggota polisi tersebut bernama Aibda Sofyan. Next, ke fakta yang keempat, yaitu ditemukannya kertas RKUHP. Dalam pernyataan yang diberikan oleh Pak Kapolri Jenderal Listio di lokasi kejadian gitu ya, itu tuh ditemukan belasan kertas yang diduga dibawa oleh pelaku. Belasan kertas itu bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru disahkan pada 6 Desember lalu, di mana di dalamnya itu membahas terkait hal zina dan juga lainnya. Sebagai Wakil Ketua MPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Hidayat Nur Wahid gitu ya mengatakan perlu menilai dan perlu menemukan bukti lebih lanjut untuk menyebut peristiwa bom ini ada kaitannya dengan pengesahan RKUHP. Selanjutnya adalah fakta yang kelima, yaitu pelaku ini dikenal pendiam. Ternyata pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung ini dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup. Menurut informasi, Agus ini berprofesi sebagai tukang parkir di daerah Solo. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah tetangga kos tempat Agus ini tinggal. Diketahui Agus ini menyewa kamar kos dan tinggal di sana bersama dengan istrinya dan anak. September 2021, menurut keterangan tetangga, istri Pak Agus ini juga dikenal tertutup. Next, kita lanjut dulu ke fakta yang keenam, yaitu adalah Pak Agus ini ceritanya pamit ke istri untuk mencari pekerjaan. Jadi waktu tetangga kosnya Agus ini nanya ke istrinya gitu, otomatis istrinya jawab gitu kan ya, kalau misalnya Pak Agus ini lagi kerja gitu ya, lagi cari kerja di luar kota. Kemudian pada hari Rabu, tidak beberapa lama setelah kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung, tetangga kos ini mendengar suara isak tangis gitu ya dari istrinya Pak Agus. Akhirnya tetangganya pada datang gitu ya, nanyain kenapa bu gitu. Kemudian istrinya ini menunjukkan foto suaminya yang sudah bersimbah darah. Namun tetangganya belum tahu gitu ya kalau misalnya Agus ini melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek sana. Awalnya dikira karena kecelakaan aja. Dan fakta yang terakhir yaitu adalah lone wolf. Jadi Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan pelaku bunuh diri ini bergerak secara sendiri alias lone wolf. Hal ini sifatnya masih prediksi gitu ya, dan sementara dari pihak BNPT
Pak Boy ini juga bilang kalau pihaknya saat ini masih mendalami mengenai jaringan dan perilaku terorisme ini. Pak Boy juga bilang kalau misalnya pihaknya masih menyelidiki siapa-siapa aja yang mungkin membantu pelaku dalam melancarkan aksinya ini. Dan dari berita terbaru yang gue baca di kompas.com gitu ya, motif pengeboman di Mapolsek Astana Anyar Bandung itu bukan sekedar bom biasa, tapi ini diduga merupakan aksi bentuk balas dendam dan bukan terkait penolakan terhadap RKUHP oleh DPR. Jadi bukan dari semerta-merta fakta yang ditemukan gitu ya mengenai kertas RKUHP yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi bisa saja ada motif dendam lainnya. Kalau misalnya di teroris itu, kalau misalnya dendam, itu pasti dia akan melakukan hal serupa gitu ya untuk balas dendam. Kalau dari keterangan seorang pengamat intelijensi dan juga terorisme, Pak Stanislaus Rianta, dia ini menyampaikan kalau misalnya motif pengeboman itu tidak semerta-merta atau tidak sesimpel masalah RKUHP. Tapi ada faktor lainnya, misalnya di akhir bulan kemarin, itu kan pemimpin ISIS kan tewas tuh. Nah, maka ketika pemimpinnya ini tewas, biasanya mereka akan melakukan aksi balas dendam. Terus pertanyaannya kemana gitu ya, ke aparat negara gitu. Dan dari yang diketahui gitu ya, waktu Pak Agus ini mengendarai sepeda motornya ke lokasi kejadian, ada terpampang semacam tulisan yang menyatakan tidak sepakat dengan KUHP serta ajakan untuk memerangi aparat penegak hukum. Dan kalau dari keterangan Pak Rianta ini, aksi bom bunuh diri tersebut yang dilakukan pada tanggal 7 Desember itu tidak dilakukan secara mandiri oleh Agus. Pasti dibantu oleh jejaring dari terorisme lainnya. Karena kan ini posisinya Agus ini baru bebas gitu ya, September atau Oktober 2021 gitu ya, setelah 4 tahun. Dan Pak Rianta ini juga meyakini adanya bantuan dari JAD untuk Agus dalam mempersiapkan aksi bom bunuh diri setelah ia bebas dari sel tahanan. Next, kita lanjut ke bom bunuh diri selanjutnya yang terjadi di Indonesia gitu ya, yang diketahui sama-sama terafiliasi dengan organisasi JAD. Ya, selanjutnya adalah bom bunuh diri di Makassar pada tahun 2021. Jadi tahun kemarin itu juga terjadi bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja katedral di Makassar pada tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 10:20 WITA. Dan dari kabar yang beredar itu tuh juga bertepatan dengan ancaman teror di sana. Identitas pelaku pengeboman di Makassar ini diketahui pasangan suami istri gitu ya, yang mana suaminya ini berinisial L dan istrinya ini berinisial YSF. Dari keterangan beberapa sumber gitu ya, YSF ini atau istri pelaku bekerja sebagai pekerja swasta. Dan dari info yang beredar, L dan YSF ini baru menikah gitu ya, kurang lebih 6 bulan gitu ya. Jadi masih pengantin muda nih, tapi udah memutuskan untuk mengebom atau bom bunuh diri. Aduh. Seperti yang tadi aku bilang, pelaku bom bunuh diri di Makassar ini juga merupakan bagian dari kelompok JAD gitu ya, yang pernah melakukan pengeboman di Jolo, Filipina. L dan YSF ini awalnya berboncengan mengendarai motor dengan plat DD 5984MD. Si pasangan ini dikonfirmasi menikah pada bulan September 2020 dan dari keterangan Rizaldi gitu ya, karena yang menikahkan kedua orang itu ya dia gitu. Intinya singkat cerita, Rizaldi ini ditangkap bersama dengan Zulfikar gitu ya, menantunya yang tewas ditembak polisi. Menurut keterangan polisi, Rizaldi dan juga Zulfikar merupakan bagian dari JAD yang diidentifikasi terkait bom Jolo di Filipina pada tahun 2018. Sedangkan suami istri yang berinisialkan L dan juga YSF ini ditugaskan sebagai pemberi doktrin dan mempersiapkan jihad dengan bom bunuh diri dan membeli bahan untuk bom bunuh diri itu. Ternyata guys, L dan YSF ini juga kerap hadir dalam pengajian di Villa Mutiara, Klaster Biru, Makassar, dan diketahui di sana mereka itu memberikan doktrin jihad. Jadi kalau gue cari di Google gitu ya, jihad itu artinya mengarah ke misi suci, yaitu demi menegakkan agama Islam dalam Allah. Ini tulisannya, gue takut salah baca. Setelah dilihat-lihat timeline dari bunuh diri ini gitu ya, yang dipersiapkan secara tepat gitu ya terkait timeline dari hari Paskah. Jadi waktu pukul 10.20 itu kan bom bunuh diri itu meledak dan menewaskan L dan YSF pada waktu peralihan jadwal misa Minggu Palma antara misa kedua dan juga misa ketiga. Nah, dalam tradisi gereja Katolik gitu ya, Minggu Palma itu biasanya
start point dalam rangkaian Pekan Suci menuju Paskah yang akan jatuh pada tanggal 4 April 2021. Jadi Pekan Suci dalam Minggu Palma ini yang mungkin kalian juga sering dengar gitu ya. Jadi ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah. Nah, biasanya sebelum pandemi gitu ya, dalam rangkaian Pekan Suci di Minggu Palma ini, biasanya misa kedua itu biasanya paling banyak gitu ya dihadiri sama umat-umat karena tidak terlalu telat dan juga tidak terlalu awal. Tapi karena timing Paskahnya ini tahun lalu gitu ya, dan vibingnya itu masih corona, jadi umatnya itu dibatasi. Nah, untuk Minggu Palma di Gereja Katedral, misa kedua berakhir sekitar pukul 10 dan misa ketiga itu dimulai pada pukul 11. Nah, sedangkan pengeboman ini terjadi di antara rentang waktu itu gitu ya, 10.20. Jadi kalau kita lihat gitu ya, jadi kalau kita perhatiin gitu ya, pengeboman ini tuh dilaksanakan atau dilakukan tuh waktu umat-umat ini lagi pada peralihan gitu ya, keluar masuk dari gereja. Nah, jadi waktu si L dan YSF ini mau melaksanakan aksinya untuk masuk ke dalam gereja gitu ya, untuk meledakkannya. Tapi hal ini dicegat gitu ya sama petugas keamanan di gereja tersebut yang menaruh kecurigaan pada kedua pasangan itu. Pada akhirnya mereka berdua itu gagal untuk masuk ke gereja itu dan mereka diam sejenak dan akhirnya mengaktifkan bom tersebut dan meledak. Kemudian setelah ledakan itu ditemukan L dan YSF ini tewas di tempat dan belasan korban lainnya termasuk petugas keamanan gereja itu mengalami luka-luka termasuk luka bakar. Dan dari info yang beredar gitu ya, beragam gitu ya, ada yang menyebutkan korbannya 9, 14 atau 20-an gitu ya. Dan pokoknya setelah gua telusuri itu gak ada korban jiwa yang meninggal dalam pengeboman di Makassar ini gitu ya, kecuali pelakunya 2 orang itu. Dan setelah ledakan bom itu terjadi, polisi itu menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam jaringan bom bunuh diri ini yang diidentifikasi sebagai AS, SAS, MR, dan AA. Keempatnya adalah warga Bima dari Nusa Tenggara Barat. Dan waktu itu ada fakta yang cukup terkuak gitu ya, kalau misalnya aksi bom bunuh diri yang dilakukan di Makassar ini dinilai memiliki kesamaan gitu ya sama bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes di daerah Surabaya. Dan dari keterangan yang beredar gitu ya, pengeboman di Gereja Makassar ini tahun lalu itu merupakan aksi bom ke-552 di Indonesia gitu ya, dalam rentang waktu 2000 sampai 2021. Bayangin guys, selama 20-an tahun gitu ya udah terjadi sekitar 552 aksi teror bom. Dimana kalau kita rata-ratain gitu ya, 1 tahunnya itu tuh bisa terjadi sekitar 20-an kasus aksi teror bom bunuh diri ini. Kita bagi lagi gitu ya, 1 tahun ada 12 bulan gitu ya, 20-an aksi dalam 1 tahun dibagi 12 tuh 1 bulannya bisa terjadi 1 sampai 2 kali gitu ya. Dan gue mau big appreciate dulu sih buat tim aparat negara, pihak kepolisian, dan petugas keamanan yang udah membantu tidaknya menjaga keamanan di daerah sekitar. Karena pada dasarnya kita juga nggak tahu gitu ya, dan juga nggak bisa memprediksi kapan orang tersebut melakukan aksi bom bunuh diri. Semoga aja aksi kejahatan ini yang mengatasnamakan agama itu bisa segera hilang gitu ya di Indonesia dan dunia. Juga semoga kita selalu dilindungi gitu ya dari segala aksi terorisme yang terjadi. Mungkin kapan-kapan gue bakalan bahas lagi mengenai kasus-kasus bom yang pernah terjadi di Indonesia. So, jangan lupa buat subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru gue. Dan jangan lupa buat bantu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye guys, see you in the next video. Dadah!